Pak Tung ngasih contoh tentang ada 2 orang cewek. Nah, 2 orang cewek ini dia diperkosa secara bersamaan di waktu yang sama oleh kelompok yang sama gitu. Oke. Setelah Oke. diperkosa, cewek pertama ini mengartikan saya sudah dinodai. Saya kotor, saya sampah masyarakat, nggak ada orang yang mau lagi dengan saya karena saya sudah diperkosa. Nah, kalau dia ngasih arti seperti apa yang terjadi berikutnya ya bunuh diri kan gitu. Nah, cewek yang kedua itu ngasih arti yang berbeda. Oh, aku diperkosa. Berarti apa? Berarti satu, aku nggak boleh keluar malam sendirian pakai baju seksi, misalnya. Walaupun bukan salah dia pakai baju seksi sih. Cuman, oh berarti aku nggak boleh keluar malam sendirian. Dan arti kedua, oh berarti aku harus punya ilmu bela diri. Kalau aku jago bela diri, maka nggak akan mudah satu cowok perkosa aku. Akhirnya dia belajar bela diri, akhirnya dia membangun sebuah perguruan bela diri salah satu yang terbesar di dunia tentang women defense system gitu. Nah, kejadiannya sama, ketika artinya beda, outputnya beda banget. Oke. Nah, ketika akhirnya si cewek tadi akhirnya menikah, dia akan jujur dengan suaminya bahwasanya dia sudah tidak virgin lagi, dia pernah diperkosa dan mereka menerima dengan damai dan akhirnya hidup bahagia. Kejadiannya sama, satunya bunuh diri, satunya jadi orang yang akhirnya sangat sukses dan sangat berguna buat banyak orang. Jadi kejadian buruk tadi yang menimpa dia akhirnya menjadi sesuatu yang bisa bikin dia jadi jauh lebih sukses. Saya adalah orang yang bijaksana. Dan balik lagi, definisi bijaksana adalah mampu merubah apa yang masih bisa dirubah, ya punya keberanian dan kemauan untuk mengubah, mampu menerima apa yang nggak bisa dirubah, dan yang paling penting bisa membedakan mana yang bisa dirubah, mana yang nggak bisa dirubah. Artinya, banyak orang tuh stres karena tadi apa? Dia pengen merubah sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dirubah. Gitu. Nah, sekarang kayaknya masih punya waktu. Nah, salah satu hal yang bikin aku bijaksana adalah satu di CD-nya Pak Tung tadi, diajarin ilmu memberi arti, Mas Sid. Oh, ilmu karena memberi masih ada arti. kaitannya sama bijaksana. Ya. Iya. Ilmu memberi arti itu gini. Kata Pak Tung, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini nggak ada artinya. Oke, nggak ada artinya nih Mas ya, sesuatu yang terjadi. Oke. Apapun yang terjadi itu hanya kejadian. Ada artinya setelah kita memberi arti. Oke. Jadi semuanya nggak ada artinya. Misalnya ada orang ngasih duit pengemis, artinya apa? Orang ngasih duit pengemis 100.000, artinya apa? Dia sedekah atau dia berempati. Ya, bisa diartiin dia sedekah, dia berempati, dia baik, betul nggak? Iya. Bisa nggak diartiin sombong? Bisa juga. 100.000. Bisa nggak diartikan tidak mendidik? Pengemis dikasih 100.000, besok ngemis lagi, malas kerja gitu. Iya. Artinya orang ngasih duit 100.000 ke pengemis ini kejadiannya netral. Baru ada artinya setelah kita memberi arti kejadian tadi, artinya apa buat kita. Nah, makanya dulu waktu itu awal-awal buat ini kita ngomongin awal-awal banget aku belajar pengembangan diri ya. Tahun-tahun 2010-an mungkin aku tamat SMA gitu. Nah, itu salah satunya adalah ilmu memberi arti. Jadi kata beliau, kalau kita sangat jago memberi arti, orang kasih apapun jadinya akan baik gitu. Karena segala sesuatu kejadian gak ada artinya. Nah, akhirnya dia kasih contoh waktu itu, Pak Tung ngasih contoh tentang ada 2 orang cewek. Nah, 2 orang cewek ini dia diperkosa secara bersamaan di waktu yang sama oleh kelompok yang sama gitu. Oke. Setelah diperkosa, cewek pertama ini mengartikan saya sudah dinodai. Saya kotor, saya sampah masyarakat, nggak ada orang yang mau lagi dengan saya karena saya sudah diperkosa. Nah, kalau dia ngasih arti seperti apa yang terjadi berikutnya ya bunuh diri kan gitu. Nah, cewek yang kedua itu ngasih arti yang berbeda. Oh, aku diperkosa. Berarti apa? Berarti satu, aku nggak boleh keluar malam sendirian pakai baju seksi, misalnya. Walaupun bukan salah dia pakai baju seksi sih. Cuman, oh berarti aku nggak boleh keluar malam sendirian. Dan arti kedua, oh berarti aku harus punya ilmu bela diri. Kalau aku jago bela diri, maka nggak akan mudah satu cowok perkosa aku. Akhirnya dia belajar bela diri, akhirnya dia membangun sebuah perguruan bela diri salah satu yang terbesar di dunia tentang women defense system gitu. Nah, kejadiannya sama, ketika artinya beda, outputnya beda banget. Oke. Nah, ketika akhirnya si cewek tadi akhirnya menikah, dia akan jujur dengan suaminya bahwasanya dia sudah tidak virgin lagi, dia pernah diperkosa dan mereka menerima dengan damai dan akhirnya hidup bahagia. Kejadiannya sama,
satunya bunuh diri, satunya jadi orang yang akhirnya sangat sukses dan sangat berguna buat banyak orang. Jadi kejadian buruk tadi yang menimpa dia akhirnya menjadi sesuatu yang bisa bikin dia jadi jauh lebih sukses. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Nah, di situ aku belajar ilmu memberi arti. Nah, akhirnya dari situ aku mulai melatih diriku untuk jago ngasih arti yang baik. Gitu. Jadi apapun kejadiannya, kalau kamu ngasih arti yang baik ya nanti jadinya baik. Gitu. Oke, berarti itu walaupun itu kejadiannya baik ataupun buruk sekalipun ya Mas Angga ya, jadi ya. Betul. Karena kalau kamu jago ngasih arti jelek gitu ya, apapun kejadiannya juga jelek. Dikasih makan, pasti mau diracun nih. Ya. Dikasih bunga, nih pasti mau nyantet nih, misal. Iya kan? Ya, tapi kalau kamu jago ngasih arti yang baik, orang lempar kotoran ke kamu aja, kok tahu ya aku lagi butuh pupuk gitu. Ngerti kan? Jago ngasih arti yang baik. Nah, dalam hidup ini kadang-kadang kita bahagia atau nggak bahagia itu karena kemampuan kita memberi arti. Nah, sekali lagi ini aku mundur ke ilmu pertama yang aku pelajari sampai jadi seperti hari ini kan tadi pertanyaan. Nah, dari situ aku belajar. Nah, di kaset itu diajarin kalau pengen memberi arti ada 3 pertanyaan yang perlu diajukan ketika sebuah kejadian terjadi. Nah, misalnya ada satu kejadian buruk yang terjadi gitu ya. Apapun kejadiannya, maka pertanyaan pertama yang diajukan adalah apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini? Gitu. Oke, satu. Apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini? Pertanyaan apapun kejadiannya. Ya, jadi baik yang buruk, baik yang salah tadi. Gitu. Apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Misalnya aku ditipu orang 80 juta gitu. Buruk atau enggak kejadiannya? Buruk, Mas. Buruk kan? Tapi tergantung kita memberi arti kan gitu. Oke, kalau aku bilang ini biaya sekolah jadi enggak terlalu sakit hati. Tapi kalau bilang ditipu lebih sakit hati kan gitu. Iya. Ya, misalnya Basit adalah karyawanku misalnya, terus Basit melakukan kesalahan aku rugi gitu 15 juta misalnya. Ya bilang oh ini biaya sekolah kita 15 juta. Ya enggak apa-apa, enggak terlalu sakit hati. Bayar sekolah sih. Tergantung memberi artinya. Nah, makanya supaya jago memberi arti positif perlu latihan. Jadi sebenarnya ketika terjadi satu kejadian itu enggak ada artinya. Sepersekian detik itu enggak ada artinya. Itu baru ada artinya ketika kita membandingkan dengan data yang ada di kepala kita, baru ada artinya. Jadi apa ya? Kita tuh melakukan self talk. Tanya jawab antara kita dengan diri kita sendiri itu self talk itu. Nah, itu yang menyebabkan kita nantinya akhirnya ngasih arti apa kan gitu. Nah, kita perlu melatih ngasih arti apa kan gitu. Nah, ketika satu kejadian otak kita langsung ngasih arti. Nah, makanya supaya jago ngasih arti yang baik, maka pertanyaan defaultnya adalah apa yang bisa saya syukuri. Dilatih, karena syukur adalah otot yang perlu dilatih. Jadi ketika satu kejadian terjadi, apa yang bisa saya syukuri? Kadang-kadang kayak nggak ada, gitu, ngerti gak? Kayak nggak ada, karena kadang kejadiannya nggak enak. Tapi pasti ada yang bisa disyukuri. Yang pertama, apa yang bisa disyukuri? Cara paling gampang untuk bersyukur adalah bandingkan dengan yang lebih buruk kan gitu. Ini cara-cara klasik bersyukur kan, diajarin sama para kiai biasanya. Kalau pengen bisa bersyukur, bandingkan dengan kejadian lebih buruk. Kayak misalnya satu kejadian buruk, misalnya orang tuanya meninggal, apa yang bisa disyukuri? Orang tuanya meninggal kok, gitu. Ya disyukuri, aku masih punya ibu, misalnya meninggal ayahnya. Misalnya. Atau aku mendingan aku punya ayah sekian puluh tahun, ada orang yang dari lahir nggak punya ayah, tetap ada yang bisa disyukuri. Seburuk apapun kejadiannya. Kamu ditipu orang, apa yang bisa disyukuri? Pasti ada. Untung masih kecil bisnisnya. Kalau gede banget kan repot nanti. Ditipunya lebih banyak kan gitu. Jadi selalu ada yang bisa disyukuri. Nah, tapi sekali lagi syukur itu latihan. Otot yang perlu dilatih sehingga nanti
untuk bisa bersyukur itu latihan dari mensyukurin hal kecil. Nanti lama-lama kamu terlatih, kamu jago bersyukur gitu. Nah, kadang aku bahas di video sebelumnya itu. Kadang-kadang aku hari ini kalau ada satu kejadian buruk itu aku bersyukur. Kadang-kadang yang aku syukuri bahkan bukan kejadiannya. Jadi Bukan kalau misalnya ada kejadiannya. kadang misalnya ada satu kejadian buruk aku syukuri terjadi, terus aku bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena aku bisa bersyukur. Kadang sesimpel itu. Jadi yang aku syukuri adalah rasa syukurnya. Aku bersyukur karena aku masih bisa bersyukur walaupun kejadiannya buruk. Gitu. Oh, luar biasa. Tapi itu kan untuk sampai ke titik itu karena latihan. Karena aku latihan bersyukur setiap hari. Nah, makanya ketika satu kejadian buruk, pertanyaan pertama adalah apa yang bisa aku syukuri dari kejadian ini. Nah itu perlu pertanyaan kedua. Karena kalau bersyukur tanpa lanjutannya nanti jadi naif. Pertanyaan kedua adalah apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini. Gitu. Oh ya, aku balik lagi ke bersyukur tadi. Nah, cara pertama bersyukur tadi kan bandingkan dengan yang lebih buruk. Bandingkan dengan yang lebih buruk. Kalau masih susah, kamu bisa ulangin perkataanku ini ya. Jadi cara bersyukur yang paling, kalau misalnya aduh apa yang bisa disyukuri nggak tahu, ngomong gini. Saya tahu kejadian tidak baik, tapi saya tahu pasti Tuhan pengen saya jadi lebih baik karena kejadian ini. Oke. Jadi itu langsung netralin hati. Jadi aku tahu kejadiannya nggak baik, tapi aku tahu Tuhan menginginkan saya atau mentakdirkan saya untuk jadi orang yang lebih baik dari atau karena kejadian ini. Jadi lebih kuat, lebih kaya, lebih sehat gitu. Kalau patung ditambahin lebih tahan lama biasanya gitu. jadi itu yang kedua. Jadi setelah apa yang bisa disyukuri, yang ditanya apa yang bisa saya lakukan supaya saya merasa lebih baik. Apa yang bisa saya syukuri, apa yang bisa saya pelajari dulu yang kedua. Jadi setelah bersyukur apa yang bisa dipelajari dari kejadian itu supaya nggak diulang kayak tadi. Oh dia diperkosa. Apa yang bisa disyukuri? Oh nggak mati misalnya, nggak dibunuh sekalian kan gitu. Apa yang bisa saya pelajari? Oh berarti aku nggak boleh keluar malam. Oh aku harus belajar ilmu bela diri kan? Apa yang aku bisa pelajari dari kejadian ini? Jadi nggak boleh bersyukur doang. Kalau bersyukur doang, terus nanti jadi naif. Apa-apa disyukuri. Terus nggak ngapa-ngapain, ngerti nggak? Oke, ngerti Mas. Kena musibah bersyukur. Bagus, tapi kalau bersyukur doang, berhenti disyukur, nanti nggak ngapa-ngapain. Which is kurang kan gitu. Jadi makanya setelah aku bersyukur, apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini? Saya ditipu orang. Setelah ditipu, apa yang bisa disyukurin? Cari. Apa yang bisa disyukurin? Setelah itu, apa yang bisa dipelajarin? Oh berarti aku harus meningkatkan ini. Oh aku harus nggak boleh ini. Oh aku harus punya 2-factor authentication misalnya. Oh aku harus punya rekening bersama sehingga partner nggak bisa bawa kabur uang kita misalnya. Apapun itu. Jadi apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Kan gitu. Oke, itu yang kedua. Diputusin cewek. Ya udah apa yang bisa disyukuri dari kejadian ini? Pacarnya selingkuh. Untung masih pacar kan gitu misalnya. Kalau udah nikah kan lebih repot kan gitu. Lebih repot nantinya itu. Iya, dan aku dapat tambahan apa yang bisa disyukuri itu ketika aku ketemu sama Pak Faiz. Pak Faiz itu ngasih nasihat bahwasanya bukan nasihatnya Pak Faiz ini dari Al-Qur'an, tapi aku dengarnya dari Pak Faiz. Di Al-Qur'an itu ada ayat inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya bersamaan dengan musibah ada kebaikan. Dan itu diulang 2 kali. Oke. Artinya berbarengan dengan satu musibah itu minimal ada 2 kebaikan yang Allah sertakan berbarengan dengan kejadian itu. Jadi bukan setelah kejadian buruk baru nanti akan ada kebaikan. Enggak. Sebenarnya kejadian baik itu datang bersamaan, kejadian buruk itu datang bersamaan dengan 2 kejadian baik. Oke. Jadi setiap kali ada kejadian buruk pasti bareng dengan 2 kejadian baik. Selalu gitu. Nah, makanya karena terlatih dan percaya itu, jadi akhirnya setiap kali ada kejadian buruk aku cari apa yang bisa disyukuri. Apa ya kejadian baik yang mungkin terjadi karena hal ini. Dan minimal ada 2 kebaikan gitu. Jadi ketika satu pintu tertutup, 2 jendela dibuka kan gitu. Pintu lain terbuka kan gitu. Makanya yang kedua itu bersyukur. Terus apa yang bisa dipelajari? Nah, pertanyaan ketiga, dan ini yang perlu dilakukan juga. Apa ya yang perlu saya lakukan supaya saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik buat diri saya sendiri, baik buat orang lain dan diridhoi Tuhan. Wah, itu. Karena kalau bersyukur dan belajar terus larut-larut juga ini stres juga. Oke. Kayak tadi, diputusin pacarnya selingkuh. Apa yang bisa disyukuri? Oke. Ini yang bisa disyukurin. Untung belum nikah gitu. Misalnya tuh. Ya, misalnya contoh ini Mas. Itu, apa yang bisa dipelajari? Oh, berarti besok kalau nyari cowok di
tempat ini. Wah, aku dulu ketemunya di tempat dugem misalnya cowoknya. Ya pantesan dia begitu kan misalnya. Apa yang bisa pelajari? Oh berarti besok nyarinya jadi tempat dugem kalau mau nyari cowok yang mau jadi suami misalnya. Ini kan contoh aja ya. Atau apa yang bisa dipelajari? Oh berarti aku nggak boleh terlalu menyerahkan kontrol hubunganku sama pacarku sehingga aku nanti kalau terjadi sesuatu gampang stres misalnya. Nah itu apa yang bisa dipelajari? Oh aku perlu belajar ini. Oh aku perlu belajar komunikasi misalnya. Oh ini putus mungkin bukan karena pacar selingkuh, mungkin putus karena kita selalu miskomunikasi. Apa yang bisa dipelajari? Apa yang bisa disyukuri, apa yang bisa dipelajari? Yang ketiga, apa yang perlu saya lakukan supaya merasa lebih baik? Yang pertama merasa lebih baik. Kalau putus sama pacarnya misalnya, terus nangis terus, merasa lebih baik nggak? Enggak. Liatin foto, kan tambah stres. Tambah stres. Lah iya kan banyak orang kan gitu. Banyak orang dengan sengaja diri di kamar kayak gitu Mas. Iya, banyak orang dengan sengaja menyiksa dirinya supaya lebih stres kan gitu. Dia udah tahu nih foto sama pacarnya, habis itu diem liatin foto pacarnya, ya tambah sedih kan gitu. Ditinggal sama orang yang dicintai misalnya meninggal, malah diem liatin fotonya, semakin sedih. Makanya pertanyaan ketiga adalah apa yang harus saya lakukan supaya saya merasa lebih baik? Apa yang bisa merasa lebih baik? Oh, aku nge-gym. Kalau aku nge-gym aku merasa lebih baik. Aku main badminton, nyemes yang kencang sambil teriak, merasa lebih baik. Aku ke pantai, lari ke pantai, teriak yang kencang, merasa lebih baik. Boleh. Nah, makanya kuncinya tadi adalah merasa lebih baik dan menjadi lebih baik. Karena ada hal yang kita lakukan, kadang kita merasa lebih baik, tapi nggak menjadi lebih baik. Contoh, putus sama pacarnya mabuk-mabukan. Merasa lebih baik nggak? Enggak. Merasa lebih baik, tapi tidak menjadi lebih baik. Oh, tidak menjadi lebih baik, iya. Betul kan? Saya putus sama pacarnya mabuk, waktu mabuk, nggak sedih. Walaupun mungkin itu merasa lebih baiknya semua, tapi kan waktu dia mabuk, dia merasa lebih baik. Tapi kan tidak menjadi lebih baik, jadi nggak boleh mabuk-mabukan, ngerti nggak? Iya. Jadi apa yang bisa disyukuri, apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa dilakukan supaya merasa lebih baik dan menjadi lebih baik. Jadi harus dua-duanya. Yang ketiga, baik untuk orang lain, ini penting, baik untuk diri sendiri dan baik untuk orang lain. Misalnya, oh aku tadi punya pacarku selingkuh sama Basit gitu. Kalau Basit tak bunuh, ini aku merasa lebih baik dan menjadi lebih baik. Tapi kan nggak baik buat orang lain, makanya nggak boleh juga, gitu, ngerti nggak? Jadi makanya filternya jelas tuh, merasa lebih baik, menjadi lebih baik, baik buat diri saya sendiri dan orang lain dan direstui Tuhan. Nah, juga kan direstui Tuhan. Kalau nggak nanti repot ini. Basit ini selingkuh sama pacarku, tak tujah gitu. Kalau orang Palembang kan ditujah namanya. Tak tujah ya. Aku merasa lebih baik dan menjadi lebih baik, tapi nggak baik buat orang lain dan nggak direstui Tuhan. Makanya ketika satu kejadian buruk terjadi, aku mulai cari apa yang bisa disyukuri. Setelah itu apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini. Terus apa yang bisa saya lakukan supaya saya segera merasa lebih baik, menjadi lebih baik, baik buat diri saya, baik buat orang lain dan direstui Tuhan. Misalnya tadi kamu diputusin sama pacarnya, wah kamu langsung nge-gym. Begitu nge-gym kamu, wah kamu bench press, kamu keringetan, kamu merasa lebih baik. Atau bench press kayak gitu, kamu merasa lebih baik. Tapi kan pada saat merasa lebih baik, kamu juga pada saat sama kamu menjadi lebih baik, baik buat diri kamu, baik buat orang lain dan direstui Tuhan kan gitu. Kamu badannya lebih sehat, lebih ceria, ketemu orang lain, lebih mudah punya pacar baru misalnya. Nah, jadi itu ilmu memberi arti. Jadi dua hal tadi itu yang menyumbang aku cukup banyak di awal untuk aku jadi seperti hari ini, jadi lebih bijaksana. Jadi aku punya identitas bahwasanya aku adalah orang bijaksana, datang dari ibuku dengan dikutuk tadi. Yang kedua aku belajar dari Pak Tung tentang ilmu membangun identitas, dan identitas yang aku bangun adalah saya adalah orang yang bijaksana, dan kedua aku belajar ilmu memberi arti. Sehingga aku percaya apapun kejadiannya itu nggak ada artinya sampai kita memberi arti. Maka jago-jagolah jadi orang yang ngasih arti positif. Apapun yang terjadi, gitu. Oke, mantap. Nah itu tahun-tahun 2010-2011. Nah, semakin ke sini, aku semakin banyak belajar lagi hal-hal baru. Nah, aku mulai tahun 2013 tuh aku ketemu sama chef waktu itu, diundang sama temen. Jadi aku punya temanku itu pengen bikin MLM, aku diundang datang. Aku nggak bayar, diundang ke kelas. Nah, di situ aku belajar tentang ngerilis trauma masa lalu, gitu. Belajar tentang rilis. Habis itu belajar lagi, aku belajar sama banyak hal. Aku ketemu sama Vincent Lagiani, aku belajar tentang meditasi, belajar tentang alter state gitu ya, belajar tentang money EQ gitu. Akhirnya mulai bergeser lagi, belajar tentang hubungan kita dengan diri kita sendiri gitu. Mulai ketemu macam-macam kan, ketemu sama lompatan hidup waktu itu. Dan akhirnya tahun berapa ya aku lupa, beberapa tahun terakhir itu aku sempat beli kelasnya Gary Craig tentang EFT ya, EFT tapping.
Akhirnya aku sempat beli waktu itu, lupa aku harganya $1.500 kalau nggak salah. Wow. Sekitar 20 something jutaan. Aku belajar, di situ belajar lagi tentang Optimum EFT. Optimum EFT, terus belajar juga tentang The Unseen Therapist. Ya, itu belajar itu. Nah, dengan belajar tentang teknik tadi untuk melepaskan apa ya? Kalau kata Mas Diko itu melepaskan samskara. Jadi awalnya dari bangun identitas, terus belajar bikin identitas dengan sengaja, belajar ilmu memberi arti, sampai akhirnya aku dengan sengaja merilis tadi emosi-emosi, kejadian-kejadian buruk yang terjadi sama aku di masa lalu, traumanya gitu. Dulu aku pernah dihina karena dulu misalnya nggak punya uang gitu, pernah merasa minder sama orang ketika nggak punya uang. Nah, perasaan-perasaan tadi itu, rasa-rasa yang pernah muncul, kejadian-kejadian buruk, aku rilis dengan sengaja. Pakai tapping, pakai mirroring, macam-macam tekniknya waktu itu. Nah, salah satu yang paling baru yang belajar ya salah satu dengan Gary Craig tadi tentang Optimum EFT, sama juga tentang The Unseen Therapist yang sekarang Mas Fadli ngajar tuh di Kedamaian. Betul, Mas. Jadi itu salah satu teknik paling belakangan yang kita belajar ya. Itu setelah aku belajar beberapa yang lain, terus ini aku belajar itu lagi. Ternyata ketemu benang merahnya di situ tentang The Unseen Therapist itu. Jadi makanya itu yang aku lalui sampai akhirnya aku jadi bijaksana seperti hari ini. Berarti semua ilmu yang tadi kita sudah jelasin oleh Mas Angga ini semuanya bisa dipelajari ya, Mas ya? Maksudnya dalam arti betul, kalau saya sendiri pengen lah gitu. Karena kalau saya sendiri sih super fansnya Mas Angga lah gitu. Kita pengen menuju gimana sih menjadi Mas Angga di titik sekarang tentunya gitu. Tadi kan kita sudah bahas juga perjalanannya. Ini bisa dipelajari jadi Mas ya? Betul bisa dipelajari. Dan salah satunya kenapa sekarang sih aku jarang tersinggung ya, jarang marah, jarang kesal gitu, karena udah mulai sadar ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol, ada hal yang kita bisa pengaruhi, ada hal yang nggak bisa kita pengaruhi, ada hal yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Nah, penting untuk membedakan itu. Misalnya apa yang nggak bisa dikontrol? Mulut orang lain kan. Nah, ini mulut kita sadar ya. Mulut orang lain kan nggak bisa dikontrol. Nah, kalau Anda stres karena mulut orang lain ya salah sendiri. Kan udah tahu mulut orang lain nggak bisa dikontrol kan. Emang kita bisa kontrol mulut orang lain kan? Nggak bisa. Kalau nggak bisa dikontrol ya nggak usah dipikirin. Kan ada hal yang nggak bisa dirubah. Kalau nggak bisa dirubah ya diterima. Ada hal yang nggak bisa dikontrol. Kalau nggak bisa dikontrol ya nggak usah berusaha mengontrol hal yang nggak bisa dikontrol kan gitu. Kenapa orang stres? Karena dia berusaha mengontrol mulutnya orang lain kan. Iya, dia bisa berusaha mengontrol apa yang orang pikirkan. Loh, apa yang orang pikirkan itu di luar kontrol kita. Karena apapun yang terjadi orang bisa mikir apapun kan gitu. Makanya ya stres kan itu. Makanya aku udah sampai di sini aku sudah mulai mengurangi itu, mikirin apa yang orang pikirkan. Dalam banyak hal ya kan itu naik kelas lah pelan-pelan ya Basit ya. Dulu misalnya ada kejadian buruk, kamu berusaha sabar. Iya. Tapi sabar itu bagus nggak? Bagus. Tapi sabar itu juga levelnya masih agak rendah. Karena kalau sabar kan sebenarnya kita menahan diri, ngempet kalau bahasa orang Jawa. Kamu kesal tapi kamu sabar, kamu tahan. Masih kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu Mas dalam hati itu. Ya. Tapi kalau sekarang biasanya aku bahkan nggak perlu sabar. Nggak apa-apa, sabar apanya. Saya kamu ngatain aku gitu, aku sabar kan orang gitu kalau dikatain orang. Iya. Nggak usah dibalas, sabar gitu. Iya. Aku nggak sabar, nggak apa-apa. Apanya mau disabari dong? Dikatain juga nggak apa-apa. Nggak berkurang apapun, duitnya nggak berkurang, kegantengan nggak berkurang gitu. Makanya makanya orang nggak suka ngatain aku karena aku damai-damai aja dikatain. Masa nggak sombong dari dulu gitu. Iya, ngapain dipusingin? Orang desa ini kadang suka ngatain kan. Kayaknya itu Mas Angga pakai pesugihan gitu. Duitnya banyak. Tahu nggak aku ngomong apa kalau dia bilang gitu? Apa Mas? Kok tahu gitu? Jadi membenarkan dong Mas ntar Mas. Ya enggak, aku cuma bilang itu aja. Kan orang kesel. Mas kayaknya punya pesugihan. Kok tahu gitu? Atau dari dulu gitu. Kita cuma santai aja. Oke. Jadi berkembangnya dari situ. Nah, kalau teman-teman pengen mulai ya sama, teman-teman perlu bangun identitas. Nah, sekarang kan udah ada banyak cara yang lebih canggih untuk bangun identitas yang sudah kita pelajari, yang banyak dibahas di Kedamaian. Itu aku tahun 2010 ya, itu which is aku umur berapa? Umur 19 tahun kan. Aku masih muda banget dulu. Nah, hari ini kalau aku harus bangun identitas lagi ya, aku punya cara yang lebih cepat untuk bangun identitas kan gitu. Salah satunya yang diajarkan Mas Fadli di Kedamaian, salah satunya dengan merubah dengan pertanyaan pada saat meditasi gitu. Termasuk identitas yang buruk yang melemahkan kita. Kalau dulu kan
kita perlu dengan sengaja bangun identitas. Aku dulu pakai incantation, ngomong diulang-ulang dengan suara dan emosi. Apakah itu salah? Enggak juga. Sekarang masih work. Kalau teman-teman mau coba incantation juga boleh. Ngomong berulang, tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Itu all gitu. Nah kalau sekarang kita bisa, kalau kita punya identitas yang buruk, saya ini orangnya gaptek, saya ini orangnya pemalas, atau saya ini takut ngomong depan umum, kan itu identitas yang jelek kan? Yes. Saya punya identitas, saya ini takut kalau ngomong depan kamera kayak gini ini misalnya. Ya gimana caranya dibangun aja identitasnya dengan sadar. Misalnya di tapping kan, kalau di Kedawen diajarin. Namanya di tapping ya. Meskipun saya merasa kan gitu, takut ngomong di depan umum, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ngomong di depan umum gitu ya. Tapi saya menerima diri saya sepenuhnya. Kan gitu, diajarin tappingnya. Habis itu di tapping. Jadi lebih gampang, lebih cepat kan gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin teknologi sekarang itu lebih maju dari dulu. Termasuk juga teknologi pikirannya, teknologi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melepaskan identitas yang jelek dan membangun identitas yang baru. Nah itu sangat banyak dibahas di kedamaian tadi kan gitu. Yes. Nah kalau dulu kan aku belum tahu alter state. Dulu belum tahu meditasi gitu, belum tahu energi healing kayak yang dibahas sama Mas Fadli itu, the unseen therapist, itu kan ngomongin energi healing ya. Tap into your peace itu kan energi healing. Dulu kan belum tahu di sana, dulu belum ngerti energi healing ya. Aku bisa dengan memberi arti. Nah kalau sekarang kan kita bisa lakukan dua-duanya. Kita bisa belajar ilmu memberi arti seperti yang aku praktikin tadi, sambil ketika ada kejadian buruk ya di tapping aja. Di tapping, oke. Meskipun saya merasa apapun kondisinya, rasanya marah, kecewa, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian ini, ya, tapi saya menerima diri saya sepenuhnya, mencintai diri saya sepenuhnya, kan tinggal di tapping. Habis itu fokus sama the unseen terapi yang 40 detik terapi. Dibiarkan tubuh kita merilis emosi itu. Jadi lebih gampang sekarang, lebih cepat maksudnya. Nggak kayak aku dulu. Kalau dulu kan untuk bisa memberi arti positif itu kan perlu waktu lama dan perlu latihan dan worth it, dan aku latih gitu. Tapi kalau sekarang bisa tetap latihan memberi arti yang seperti diperhatikan tadi, apa yang bisa disyukuri, apa yang bisa dipelajari, apa yang perlu saya lakukan supaya saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik buat diri saya, buat orang lain, dan direstui Tuhan, sambil dipakein tap into your peace. Wah, jadi kan lebih ringan gitu. Iya, yes. Tapi secara umum itu sih yang aku lakukan sampai ke titik hari ini. Salah satunya itu. Oke, Mas Angga, mantap, luar biasa banget nih Mas Angga nih. Ini ilmu baru lagi buat saya khususnya gitu. Karena saya juga ada di titik itu gitu Mas, di titik bahwa ada di satu kondisi bahwa kenapa ya kok saya lagi gitu ya. Kadang saya juga seperti itu. Pernah di titik itu, pernah di titik kalau down kamu gitu. Kalau kamu nanya kenapa saya, ya akan dapat jawaban. Yes. Kalau kenapa saya terus jawab kenapa enggak kan gitu. Ya. Jadi gini, menanyakan kenapa itu tuh artinya kita nggak move on dari kejadiannya. Kenapa ya kok kejadian terjadi sama aku? Kalau kita melakukan kesalahan, ya sadari kalau kita melakukan kesalahan dan move on. Gitu. Atau ketika ada kejadian buruk, ya disadari kejadiannya, dikasih arti terus move on. Karena kalau kamu nanya kenapa ya, pertanyaan kenapa, jawabannya bisa jadi identitas. Oke. Dan bisa jadi kamu akan dapat jawaban buruk yang bikin kamu semakin dalam terhadap masalah. Karena pertanyaan kenapa, apapun jawabannya benar. Oh, oke. Kalau tanya kenapa, karena apapun di belakang karena itu kebenaran. At least di kepala kita. Makanya kalau kena kejadian buruk, jangan nanya kenapa ya kok saya lagi. Ya tetap ada jawabannya. Karena kamu banyak dosa misalnya. Karena kamu ini, karena kamu sial. Semuanya dapat jawaban buruk, ngapain? Orang stres itu karena jago muter film buruk. Oh, oke. Menikmati di pose buruknya gitu Mas ya. Iya, karena dia pinter muter film jelek tentang apapun yang terjadi. Nah, makanya jangan nanya kenapa. Pertanyaan kenapa hanya boleh ditanyakan untuk membangun identitas yang baik. Kenapa ya kok saya semakin hari semakin beruntung? Kenapa ya kok saya sekarang dikelilingi orang-orang yang mencintai saya gitu. Aku nanya kenapa, tapi pertanyaan kenapanya itu didesain sedemikian sehingga supaya itu membuat saya merasa punya identitas yang baik. Jadi dilarang nanya kenapa kalau buruk. Oke. Jadi kalau down jangan nanya kenapa ya kok saya lagi. Oh ya nanti jelek jawabannya. Apapun jawaban jelek. Iya. Kenapa ya kok saya selalu bisa bersyukur apapun yang terjadi? Kan bisa. Kenapa ya kok saya selalu bahagia apapun yang terjadi? Kalau nanya kenapa gitu. Nanti jadi identitas. Identitasnya saya adalah orang yang bahagia. Saya adalah orang yang gampang bersyukur.
Gitu. Oke. Kalau sekarang sudah tahu ilmunya nih Mas, jadi tidak akan terjadi lagi gitu Mas. Oke, sekarang kalau terjadi buruk di tapping ya, tap into earpiece. Sambil tadi kasih arti yang baik. Gitu. Tadi ilmunya udah kita share di depan. Gitu. Oke, siap kalau gitu Mas Angga. Luar biasa banget nih ilmunya gitu di channel Kedamaian ID gini ya. Tentunya kita masih banyak banget nih ngobrol-ngobrol tentang hal lain ya Mas Angga ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang dari diri saya itu banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Gitu. Berarti kita cukupkan untuk video ini, nanti tanya di sesi kedua ya. Sesi kedua. Karena banyak banget nih pertanyaan nih kalau diurut nih Mas Angga. Boleh. Oke, siap Mas Angga ya. Oke Mas Angga, terima kasih waktunya gitu. Kita cukupkan sampai saat ini. Kita sambung lagi di video berikutnya gitu ya. Siap. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman. Bye-bye.